Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk kelas 3, 3A, 3B maupun 3C yang senantiasa kalian semua mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga kalian yang di rumah, mudah-mudahan senantiasa juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk kesempatan hari ini, Pak Ubay akan membawakan atau menjelaskan materi pelajaran Al-Quran Hadis yang ada di buku paket ya. Kalian buka buku paketnya halaman 113 pelajaran 9 ya. Baik, jika sudah dibuka buku paketnya, mari disimak dengan baik, dipahami agar kalian bisa memahaminya. Sebelum materi ini dimulai, alangkah baiknya mari kita terlebih dahulu membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, simak baik-baik pelajaran Al-Quran hadisnya di buku paket halaman 113. Pelajaran 9 surah Al-Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Ikhlas ialah mengajarkan suatu hal tanpa mengharapkan imbalan apapun dan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bersikap ikhlas harus kita biasakan dalam melakukan segala sesuatu. Allah menyukai orang yang bersikap ikhlas dan akan meridhoi segala perbuatan. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk ikhlas ya. Walaupun ikhlas itu sangat sulit ya. Terkadang lisan kita mengucapkan ikhlas, tetapi di dalam hati kita berbeda dengan apa yang kita ucapkan melalui lisan. Ya, mari kita belajar bersama-sama untuk ikhlas secara dohir dan secara batin. Dalam melaksanakan berbagai macam pekerjaan, hendaknya kita niatkan hanya karena Allah, ibadah hanya karena Allah, belajar hanya karena Allah, dan membantu orang tua juga hanya karena Allah. Apabila ibadah, belajar dan segala perbuatan kita tidak ikhlas,
dan tidak diniati karena Allah, maka semuanya akan sia-sia, ya. Apapun yang kita laksanakan, perbuatan kebaikan kita niatkan, semuanya itu untuk Allah, karena Allah, lillahi ta'ala, ya. Baik, selanjutnya halaman 115, ya. Mari memahami. Pada pelajaran di kelas 1, kita telah belajar melafalkan dan menghafal surah Al-Ikhlas. Setelah dapat melafalkan dan menghafalnya, kita akan mempelajari terjemahan surah Al-Ikhlas. Ikutilah dengan seksama, niscaya kalian akan mampu menguasainya. Amin ya Allah. Ya, Pak Ubay percaya bahwa kalian semua pasti hafal, ya, surat Al-Ikhlas, ya. Gampang, ya, anak TK juga insya Allah hafal kalau surat Al-Ikhlas. 116, buka halaman 116. Lafal surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112, ya. Garis bawah itu. Surah Al-Ikhlas itu surah yang ke-112, terdiri atas 4 ayat. Nah, surat Al-Ikhlas itu jumlahnya ada 4 ayat dan termasuk dalam surah Makkiyah. Kenapa disebut Makkiyah? Karena diturunkannya di kota Mekkah. Surah Al-Ikhlas turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelum mengetahui arti kata atau terjemahan ayat surah Al-Ikhlas, mari kita baca terlebih dahulu lafal ayatnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Qul, katakanlah, huwa, dia, ahadun, itu adalah esa atau satu. Allahu, itu Allah. As-samadu, tempat meminta. Lam, tidak. Yalid, beranak. Yulad, diperanakkan. Walam, dan tidak. Yakun, ada. Walam yakun, dan tidak ada. Lahu, baginya. Kufuwan, setara. Ahadun, itu adalah satu atau esa. Jadi surat Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang ketauhidan, ya, atau tentang ketuhanan, bahwa Allah itu Maha Esa, ya. Allah itu satu, ya. Dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah itu berbeda dengan makhluknya, ya. Langsung ke halaman 117. Bagian D. Kandungan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas mengajarkan kita untuk mengesakan Allah. Ibadah kepada Allah tanpa dicampuri niat lain disebut ikhlas. Sebaiknya amal ibadah dengan mengharap pujian atau sanjungan bukanlah amal yang ikhlas, karena niatnya sudah dicampuri penyakit riya, ya. Kita mau membaca Al-Quran, jangan mentang-mentang suara kita enak didengar. Kita sengaja, kita enakin nih bacaan-bacaan Al-Quran dengan tujuan agar kita mendapat pujian. Nah, itu tidak boleh, ya. Terkecuali kita membaca sholawat. Kita membaca sholawat dengan tujuan mau dipuji sama orang, itu nggak apa-apa, ya.
sholawat, nggak dilarang. Semua makhluk yang hidup di dalam raya ini, nah, kalau boleh ulang, semua makhluk yang hidup di alam raya ini adalah makhluk yang lemah. Sekuat dan sepandai apapun dia, pasti mempunyai kelemahan. Untuk itu kita tidak boleh merasa sombong. Kita nggak boleh sombong. Sebagai makhluk yang lemah, kita hendaknya senantiasa berdoa, mohon perlindungan kepada Allah. Janganlah kita berdoa mohon perlindungan kepada selain Allah. Nah, jadi kita nggak boleh ke dukun, kita nggak boleh ya. Itu namanya musyrik, menyekutukan Allah, ya tidak boleh. Seperti tukang sihir dan dukun. Nah, ya, itu adalah perbuatan syirik. Allah bukanlah makhluk. Allah itu bukan makhluk ya. Oleh karena itu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Semua makhluk adalah ciptaan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah, ya. Mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Allah itu baqo, ya. Allah itu maha kekal. Nah, ini ada tugas ini saya. Ini halaman 119. Di sini ada gambar ya. Ada yang sedang belajar, ada yang sedang sholat, ada yang mendapatkan penghargaan karena menjadi juara kelas ya. Ini yang sedang membaca dan sedang belajar. Ini adalah Ali, adalah seorang anak yang rajin belajar. Ali ingin mendapat nilai bagus saat ujian dan menjadi juara kelas ya. Kalau kita ingin pintar, kalau kita ingin mendapatkan juara kelas, maka kita harus berikhtiar, berusaha. Dengan apa? Dengan belajar. Ya, semuanya harus dengan ikhtiar. Terus juga kalau kita minta apa-apa, kita minta sama Allah. Ya, kita berdoa sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka niscaya akan aku kabulkan, kata Allah ya. Hikmah cerita, dalam meraih cita-cita kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan tercapai. Namun sebagai makhluk yang lemah, kita harus senantiasa memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nah, jadi apapun kita harus meminta kepada Allah. Janganlah sekali-kali meminta pertolongan kepada selain Allah. Itu merupakan perbuatan syirik. Syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Karena syirik itu sudah menduakan Allah. Nggak boleh ya. Ar-rifqu bid-dha'ifi min khulqis syarif. Kelemah lembutan kepada orang yang lemah itu adalah suatu perangai orang yang mulia. Kita harus lemah lembut ya terhadap sesama. Ya, sudah ada rangkuman. Itu tinggal kalian baca. Tugasnya kalian adalah mengerjakan latihan soal bagian A dan bagian B-nya saja ya. Halaman 120, 121 dan 122 itu kalian kerjakan ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Apabila ada kata-kata yang kurang tersusun rapi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.